Kopi itu sehatin jantung. Ini udah berolahraga dok, tapi ternyata dia kolaps loh pas olahraga. Kan kita tuh generasi sekarang banyak yang generasi Z ya dokter ya. Iya Gen Z yang sebentar-sebentar pakai perasaan dalam menilai segala sesuatu. Ini sebenarnya nggak bukan hubungannya dengan perasaan ya, tapi seringkali Gen Z itu mencarinya yang mudah gitu dokter ya. Walaupun banyak juga sih yang mau bekerja keras lah. Bagaimana sih supaya kita bisa fit. Nah dokter ada tips nggak buat khususnya nih buat yang generasi-generasi sekarang nih yang paling gemar minum boba tadi gitu dan yang dengan kopi dan teman-temannya gitu dokter. Yang paling termudah ya dok ya. Yang paling mudah itu olahraga. Olahraganya jalan kaki. Jalan kaki dok ya. Dan tipsnya 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Sebentar dokter, 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi totalnya seminggu 150 menit. Jadi teman-teman boleh apa aja mau ngapain, pokoknya 150 menit per minggu harus melakukan aktivitas. Aktivitasnya boleh apapun. Kalau dulu kita aktivitas di rumah ataupun aktivitas sehari-hari seperti ibu rumah tangga itu tidak dinilai sebagai olahraga. Tapi sekarang kan dia menaik trennya orang-orang yang malas olahraga ya. Makanya dari Amerika ataupun dari perkumpulan jantung merubah. Jadi move more. Jadi slogannya move more. Jadi kita bergerak aja udah termasuk olahraga. Jadi kita supaya mengurangi sedentary lifestyle. Jadi di Amerika pun sedentary lifestyle juga naik banget, apalagi sesudah COVID ya. Dia kan mereka pada tidur-tiduran, malas segala macam. Jadi ada perubahan behavior karena COVID gitu ya dokter ya. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga paling gampang, mau nge-gym boleh. Yang paling gampang ya jalan kaki. Jalan kaki ya. 30 menit aja. Jadi 3 sampai 5 kali per minggu. Kalau ditanya boleh jogging nggak dok? Boleh. Boleh lari nggak dok? Boleh. Boleh angkat beban nggak dok? Boleh. Semua boleh. Asal 30 menit dalam waktu 3 sampai 5 kali per minggunya atau 150 menit per minggunya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau dia training yang lebih tinggi lagi, dia naik sampai 75 menit. Gitu. Jadi kalau misalkan wah dia jogging 75 menit harus naik. Gitu ya. Iya. Oke. Ini tipsnya luar biasa nih dari dokter nih. Sepertinya gampang ya. Sepertinya gampang tapi pelaksanaannya susah. Iya, karena yang seperti saya bilang budak korporat itu ya. Jadi mereka harus berangkat pagi. Kesannya seperti malam. alasan dokter jadinya tapi nanti. Sebenarnya mau pagi sebelum berangkat kan juga bisa jogging ya. Mau 15 menit, nanti 15 menit lagi pas malamnya jogging. It's okay kok. Yang penting sehari 30 menit diluangkan. Kayaknya 30 menit dari 24 jam. Oke lah ya. Banyak lah ya. Jadi jangan nonton Netflix. Mungkin nonton boleh dokter sambil treadmill? Boleh kalau nontonnya sambil treadmill boleh. Tapi kalau di kantor nggak ada kerjaan nonton Netflix, nah itu kan terbuang ya. Kalau itu bisa di-priwit nanti saya sama bos. Gitu sih sebenarnya. Iya. Nah dok, kalau misalnya kita ngomongin olahraga tadi, baiknya tuh frekuensi daily atau ada yang saya weekend aja lah tapi 3 jam gitu. Jadi sebenarnya yang dari rekomendasinya itu adalah yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi 30 menit tiap 3 sampai 5 kali per minggu atau 150 menit dalam 1 minggu. Tapi yang disarankan lagi adalah yang fit dari frekuensi, interval, time, sama jenisnya atau type-nya. Jadi frekuensinya seperti saya bilang tadi 3 sampai 5 kali, kemudian intervalnya terserah. Mau intervalnya rutin atau mau intervalnya selang-seling juga boleh. Kemudian type-nya bisa anaerobik maupun aerobik. Jadi mau jogging, mau senam sambil pakai lagu-lagu Zumba boleh. Kemudian dari type-nya tadi, kemudian dari jenisnya. Jenisnya mau berat, mau sedang juga boleh. Jadi semuanya boleh. Yang penting olahraga sih. Yang penting olahraga. Sama yang penting sih sama heart rate-nya ya. Heart rate. Jadi orang-orang tuh suka nggak mikir ya. Jadi maksudnya ada yang baru pertama kali lari, kemudian dipaksa, kemudian dia jatuh atau enggak serangan jantung. Jadi sebenarnya dia tidak melihat nadi maksimalnya. Gitu. Jadi kita ada perhitungan nadi maksimal ya teman-teman. Jadi
Perhitungannya cukup gampang ya. Iya, Mbak. gimana Jadi tuh? 220 dikurangi dengan usia. Kemudian dari hasil tersebut nanti kita kalikan dengan 80%-nya. Wah, ini rumus nih. Yes, itu cukup gampang ya. Rumus Jadi sederhana, mungkin nanti ada nanti gambarnya tuh ya. Ya, jadi misalkan umurnya 20 tahun, Ya, jadi saya 220 dokter. dikurangi 20 tahun. Jadi 200-nya itu 200 kali per menit, nanti itu nadi maksimal yang udah ngap-ngapan. Oke. Tapi kita nggak mau ngambil 100% dari 200. Dari 200 itu Kita harusnya berapa persen? 80%-nya. Oh, 80%-nya, bahkan Yes. 80%-nya aja ya? Yes, 80%-nya aja. Kenapa? Karena kita masih ada spare 20%-nya. Kalau kita mau porsinya ditambah, jadi kita nggak ngelebihi dari 100%. Iya. Jadi ada perhitungannya, jadi 80% itu yang masih aman, tambah 20%-nya lagi nanti dia buat naikin lagi. Iya. Gitu. Tapi yang sekarang ini yang sering jatuh, sering sepedaan terus jatuh, Iya. collab, itu yang lebih dari 100%. Oh, oke. Jadi Gitu. ini menjawab pertanyaan kalau misalnya ada orang yang ini udah berolahraga, Dok, tapi Iya. ternyata dia kolaps loh pas olahraga. Yes, Ternyata rate jantungnya itu melebihi yang normal Yes. ya, Dokter Selain ya? itu juga, Dok saya udah olahraga tapi kok saya bisa kena serangan jantung? Saya tanya balik, Iya. emang Bapak ngontrol tensinya? Emang Tuh, Bapak kontrol ngontrol tensi, kolesterolnya? Emang Bapak kolesterol. ngerokok? Nggak ngerokok. Ngerokok, iya. Olahraga rutin, ngerokok rutin. Iya. Bablas sama aja. Oh, sama Jadi aja. seperti saya bilang, kalau serangan jantung itu adalah kumpulan faktor risiko. Iya. Jadi kalau ngakunya lifestyle udah diganti, kan masih ada faktor risiko lain yang tidak dikontrol. Nah, Betul. itu yang harus kita kontrol. Betul. Gitu. Jadi itulah kenapa kok udah olahraga lifestyle di bagus, kok masih serangan jantung, Dok? Nah, itu. Sering pasien kayak gitu. Seringnya mereka, saya ngaku olahraga, Dok, kok bisa kena serangan jantung? Iya. Terus saya balik tanya, Bapak bukannya ngerokok ya? Iya, Iya. masih ngerokok, sehari 1 bungkus. Jadi saya agak bingung ya sama pendapat yang kita ngerokok boleh, tapi olahraga jalan itu sama sekali nggak bener ya. Nggak bener ya? Iya, Kayak jadi ngerokok, nggak apa-apa Irma, yang ngerokok nggak apa-apa, yang penting olahraga gitu. Nggak boleh ya dokter ya, nggak boleh. Gitu. Jadi stop merokok dan olahraga. Itu yang bener. Iya. Kalau secara sederhana nih dok, Yes. pengaruhnya rokok ataupun vape itu sama atau tidak? Sama. Dan efeknya ke apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita saat seseorang mengkonsumsi banyak rokok Yes. dan olahraga at the same time gitu? Ya, sama. Jadi sebenarnya rokok itu produknya banyak yang jelek ya. Iya. Jadi salah satunya dia bisa memicu sumbatan di pembuluh darah. Memicu sumbatan di pembuluh darah. Yes, dan membuat lapisan terdalam dari pembuluh darahnya jadi nggak berfungsi secara oke. Oke. Gitu. Jadi dia lambat laun akan menyumbat dan bisa pecah. Oke. Rokok itu dia banyak jeleknya karena nyebabin itu. Tapi kan sebenarnya vape juga sama dan bahkan WHO pun sudah melarang vape ya. Jadi pada dasarnya ada yang mengklaim vape itu lebih sehat. Iya, Jadi iya. ngerasa Saya pernah nggak dengar semuanya, itu. padahal dari panduan pun sudah nggak boleh vape juga.